Why I have to call her first? No way. It's better to sleep, get rid of my headache. He didn't call me yet, so I have to think about him. Just forget him and sleep. I think it will be better for me. Why? I always be the first to call her. I did nothing wrong to her. I just forgot her birthday and I don't think that's not a big deal. Women always so complicated. Let's wait and see until when she did not talk to me. How's Grace, bro? I'm not call her yet again. Why? Don't you miss her? Why you don't call her first? If I were you, I would apologize to her. You forgot her birthday, bro. And it's fatal for all girls in the world. Forget it. Let's talk another title. I think you're afraid to apologize to Grace, don't you? Not like that, Jojo. You didn't want to call her first just because you're hyper-stitched. I think you are too arrogant, bro. Yes. I miss her. I miss Grace. I think what you just said was true. I am very arrogant. I put my self-esteem too high. Let's call her now. I think I will do it tomorrow. Selamat berjumpa kembali saudara dan saudariku bersama dengan saya Pastor Henry Palimbo di Toraja. Kembali bersama dengan kita semua di channel yang sungguh kita cintai ini, Paroki Santo Yakobus Mariso Makassar. Tema kita kali ini dalam vlog spesial ini adalah Are you dare to say sorry? Beranikah saya mengatakan maaf? Apakah Anda berani mengatakan maaf? Sulitkah mengatakannya? Tergantung situasinya sih sebenarnya. Biasanya kata sorry sangat mudah kita katakan. Misalnya ketika saya tidak sengaja menabrak seseorang atau tidak sengaja menginjak kaki seseorang. Atau ketika saya terlambat dan orang lain menunggu, saya dengan spontan mengatakan, "Oh, sorry. Anda sudah lama menunggu. Sorry saya terlambat. Sorry saya menginjak kaki Anda. Aduh sorry saya tidak lihat." Kadang terasa biasa, singkat, dan sebenarnya kata sorry di sini tanpa kesan apa-apa. Tidak ada sama sekali rasa-rasanya menurut saya. Tidak ada rasa penyesalan yang mendalam, hanya spontanitas belaka saja. Tetapi di sini saya ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dari makna yang lebih dalam. Ketika kita melakukan suatu kesalahan terhadap orang lain, baik kita sadari maupun kita tidak sadari, beranikah kita jujur pada diri sendiri dan dengan rendah hati mengatakan maaf? Inilah yang paling sulit, baik saya dan Anda pernah mengalaminya. Tapi memang apakah sesulit itu? Mari kita bahas bersama-sama. Saya sungguh mengakui dan menyadari betapa sulitnya untuk mengatakan maaf terlebih dahulu. Maaf kepada seseorang yang telah kita sakiti, bahkan mau dengan rendah hati mengatakan terlebih dahulu bahwa saya salah. Yang kalau mungkin kita lihat ke belakang sepenuhnya kita tidak salah. Lalu hanya demi supaya keadaan menjadi lebih baik, seperti semula akhirnya kita mau mengatakan maaf supaya semua keadaan menjadi lebih baik. Ada yang mau melakukan hal ini, tetapi juga akhirnya berlarut-larut dibiarkan dan akhirnya hubungan saya dengan orang lain terus menjadi rusak. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, ada banyak faktor sebenarnya yang membuat kita sulit untuk mengatakan maaf terlebih dahulu kepada seseorang. Setidaknya menurut saya ada dua faktor. Faktor internal yang muncul dari dalam diri sendiri dan biasanya ini yang paling besar.
dan faktor eksternal. Mari kita bahas bersama-sama. Saudara dan saudariku, faktor internal yang ada dalam diri kita sendiri biasanya adalah menjadi faktor yang sangat besar yang selalu menghambat kita untuk memulai atau berani mengatakan maaf kepada orang lain. Selalu muncul perasaan begini, kalau saya meminta maaf terlebih dahulu, berarti aku yang salah dong. Padahal sesungguhnya hal tersebut bukan kesalahan saya sepenuhnya. Memang kadang-kadang suatu pertengkaran tidak hanya terjadi pada satu arah saja, bukan hanya diakibatkan oleh satu orang saja. Itu yang kita akui. Tetapi dengan meminta maaf terlebih dahulu, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang berkurang dalam diri kita. Bahkan harga diri sekalipun tidak akan berkurang. Sebaliknya, kamu akan memiliki hati yang sangat luas. Karena semakin begitu besar ruang-ruang kasih yang kamu ciptakan dari dalam dirimu. Selain itu, kamu juga akan menjadi pribadi yang semakin mantap karena mampu mengatur emosi diri sendiri. Tidak mudah loh untuk mengatakan atau pergi kepada seseorang dengan juga mungkin masih dipenuhi dengan hati yang marah. Tetapi ketika kamu berhadapan dengannya dan mampu mengatakan maaf, sesungguhnya kamu sudah mampu untuk mengatur emosi kamu sendiri. Bukankah justru itu hal yang luar biasa? Dengan meminta maaf terlebih dahulu, sebenarnya kamu juga akan belajar tentang suatu arti ketulusan. Jika kamu berhasil melaluinya, kamu belajar tentang ketulusan yang tidak semua orang dapat memiliki kesempatan itu. Maka, apakah ada yang berkurang? Tidak. Justru akan banyak menambah sesuatu yang baik dari dalam dirimu. Akhirnya kita menjadi lebih dewasa. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari faktor internal ini, meminta maaf memang akan semakin lebih sulit ketika kita melakukan kesalahan fatal. Secara psikis, hal ini sangat membuat seseorang akhirnya pasrah dan menunggu. Ya, biarlah waktu yang menyelesaikannya. Saya kasih contoh, orang yang selingkuh kepada pasangannya biasanya paling sulit untuk meminta maaf karena ada perasaan malu yang sangat dalam, atau untuk kesalahan-kesalahan berat lainnya. Lalu akhirnya mulai berlambat untuk meminta maaf atas kesalahan yang sama, dan kesalahan yang terus disimpan, lalu akhirnya kita berlambat untuk meminta maaf. Sama halnya sebenarnya seperti menyimpan suatu dendam. Dendam itu seperti barang yang busuk, yang kita nikmati dan cium sendiri busuknya, dan orang lain sebenarnya mungkin tidak pernah peduli dengan apa yang kita rasakan. Seberapapun beratnya, jika kamu berani, kamu belajar menjadi pribadi yang semakin dewasa, kamu belajar bertumbuh karena bisa menguasai diri, sekaligus juga ada rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ingat, kesalahan yang besar kadang-kadang membuat kita untuk berlambat. Tetapi ketika Anda coba untuk melawan semua ini dan berani mengatakan maaf, saya yakin Anda bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk faktor eksternal sebagai faktor kedua yang membuat kita kadang-kadang berlambat untuk meminta maaf, ini yang biasanya tidak disadari oleh banyak orang. Biasanya orang tidak mengatakan maaf bukan karena, menurut saya ya, tidak berani atau karena tidak mau, tetapi karena tidak tahu bagaimana caranya menyampaikannya. Ini faktor eksternal. Orang tidak tahu bagaimana cara memulai atau cara untuk mengatakan maaf. Katakanlah dengan sederhana saja, saya meminta maaf atas kesalahan saya dan semoga keadaan bisa kembali seperti semula. Sebenarnya ini yang sangat sederhana. Katakanlah dengan sangat sederhana begini, saya minta maaf atas kesalahan saya dan semoga keadaan bisa kembali seperti semula. Menurut saya cukup mengatakan hal yang sederhana ini. Tidak perlu ada embel-embelnya yang kadang-kadang semakin merusak. Embel-embelnya itu seperti apa?
Saya kasih contoh. Ingat ya, tanpa embel-embel yang sesungguhnya sangat salah dan terdengar tidak tulus, yang tanpa kita sadari biasanya kita lakukan. Hati-hati. Misalnya, saya minta maaf ya jika saya ada kesalahan. Kata jika ini mengandung ketidaktulusan. Saya minta maaf jika saya salah. Perlu dihindari kalimat ini. Atau juga, saya minta maaf ya, tetapi sesungguhnya saya tidak benar-benar bermaksud seperti itu. Kata tetapi sebenarnya juga mengandung kata ketidaktulusan yang bisa jadi lawan bicara kita menjadi tidak nyaman dengan permintaan maaf kita. Atau bisa saja kita membuat kesalahan yang baru. Saya minta maaf ya, namun kamu harus tahu juga bahwa mereka juga salah, bukan hanya sepenuhnya saya salah. Ingat, meminta maaf bukan menyalahkan orang lain. Kamu justru berbuat kesalahan yang baru ketika kamu meminta maaf tapi menyalahkan orang lain. Saya ingin menutup sesi ini dengan mengajak kita untuk merenungkan ayat kitab suci ini. Tetapi sebelumnya saya ingin berbagi pengalaman yang pernah saya alami. Saya pernah mengalami satu keadaan di mana saya sungguh tidak berani untuk mengatakan maaf kepada saudara saya, kepada rekan saya di tempat saya hidup menjalankan tugas pendidikan. Lalu karena saya semakin tidak berani untuk berhadapan dengannya, saya membuat satu trik. Saya membuat satu surat, lalu mengatakan dalam surat tersebut, "Halo saudara, saya minta maaf atas kesalahan saya selama ini. Bolehkah saya datang ke kamarmu nanti untuk berbincang-bincang sejenak untuk kembali membangun persaudaraan kita yang dulunya baik?" Lalu saya memasukkan surat itu dalam amplop lalu menyelipkannya di bawah pintunya. Beberapa jam kemudian saya mendapat surat balasan. Ada surat yang masuk melalui di bawah pintu saya. Lalu saya membukanya dan mendapat jawaban yang sangat positif. "Silakan saudaraku, saya menunggumu jam 8 malam di kamar saya." Semuanya akhirnya menjadi plong dan ini luar biasa. Ketika saya tidak berani, saya mencari cara yang lebih baik dengan kata-kata yang tentunya diatur sehingga orang tidak merasa tersinggung dan sebagainya. Saya ingin menutup sesi kita ini dengan ayat kitab suci untuk membantu kita supaya kita berani untuk mengatakan maaf kepada saudara-saudari kita. Di Matius 5 ayat 23 sampai 25. Matius 5 ayat 23 sampai 25. "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara." Saudara dan saudariku, semua yang berkenan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang tulus murni. Bagaimana kita mau datang di hadapannya, menyembahnya dengan puji-pujian kalau kita menyimpan suatu dendam dan amarah kepada orang lain. Selamat menjalani kehidupan, semoga Anda dari hari ke hari juga bisa berani untuk mengatakan sorry, maaf kepada saudara dan saudari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. He didn't call me until now. He forgot my birthday and he didn't say sorry or anything. Am I still the one for him? Is he didn't call you since he forget your birthday last Saturday? Nope, You didn't call him too, I guess. nope. I know you miss him. So, why you didn't just call him and ask about his situation? A simple question to start first. Why I have to start if he doesn't apologize to me? He forgot my birthday and we have like nothing happened. But I think it's okay if you talk to him first, even if you actually think he's wrong. Later, let's talk about something else.
Must I talk to him first? How if he doesn't want to talk to me again? I will try to talk to him. I wish he want to talk to me again. Truly, I miss him too. There's my Grace. She is so beautiful. I know now. I was wrong all the time. Hi Grace, so long I didn't see you. Hi, are you fine, Billy? Grace, Yeah, Billy? I'm sorry, I was wrong. I forgot your birthday and I have put my pride to her, which is why I don't want to admit my mistake and apologize to you. I'm sorry too. I get angry too quickly for one small thing. I was wrong too. So could we go together again? I always miss you all the time. Sure. I miss you too, my big boy. Yes! I love you, babe. Yes, we did it. Yeah, we are a good team, Joe. Haha. Yeah. Haha.